Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Fijar, Muda Sepakat Ternak. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara merawat anak burung puyuh dari 0 hari. Sebelumnya, bagi kawan-kawan semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa tekan loncengnya sehingga bisa nantinya mendapat notifikasi pertama di saat kami upload video. Oke, kita mulai daripada pembahasannya. Cara merawat anak burung puyuh dari 0 hari, yang pertama kita harus memperhatikan kandang pembesar, dimana dalam kandang ini suhu yang kita butuhkan antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Anak burung puyuh yang masih usia 0 hari itu sangat membutuhkan suhu yang hangat ataupun yang ideal untuk pertumbuhannya. Jika suhu dalam kandang itu di bawahnya ataupun anak burung puyuh kedinginan, biasanya anak burung puyuh itu akan bertumpuk-tumpuk sehingga anak burung puyuh itu bisa kemungkinan terjadi kematian. Hal ini harus kita perhatikan betul-betul supaya anak burung puyuh kita minim kematian. Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah alas kandang. Alas kandang kita bisa menggunakan karton yang telah kita kupas kulit luarnya sehingga permukaan karton tidak lagi licin, ataupun juga bisa kita gunakan koran yang telah kita korosipkan. Hal ini bertujuan supaya kaki anak burung puyuh tidak licin ataupun pincang. Ini juga bisa menentukan faktor berhasilnya dalam merawat anak burung puyuh ke depannya, sehingga anak burung puyuh bisa sehat sampai saat bertelur. Hal selanjutnya yang perlu juga kita perhatikan adalah tempat minum. Biasanya tempat minum anak burung puyuh itu kita gunakan tempat minum anak ayam, sehingga lubang tempat minumnya itu sedikit besar. Hal ini jika kita gunakan secara mutlak seperti itu, anak burung puyuh bisa masuk ke dalamnya. Hal ini bisa kita akali dengan cara memasukkan kelereng ataupun batu kerikil di pinggir tempat minum tersebut, sehingga anak burung puyuh tidak bisa terjebak ke dalam air tersebut. Hal ini juga sangatlah penting karena 30% kematian anak burung puyuh disebabkan kedinginan ataupun masuk ke dalam tempat minum. Oke, selanjutnya yang perlu juga kita perhatikan saat merawat anak burung puyuh yaitu pakan. Pakan pertama pada anak burung puyuh itu harus kita haluskan atau dari pabrikan. Biasakan pakan yang butiran itu tidak bisa dimakan anak burung puyuh, sehingga pertumbuhan burung puyuh akan buruk ataupun tidak maksimal. Jika persediaan pakan di tempat kita tidak ada yang sudah digiling halus dari pabrikan, kita bisa menggiling sendiri dengan di blender ataupun menggunakan tumbuk. Hal ini sangatlah penting dilakukan supaya pertumbuhan anak burung puyuh bisa maksimal. Hal selanjutnya juga perlu diperhatikan tempat pakan. Tempat pakan yang kita gunakan tidak boleh sembarang, yaitu tempat pakan yang kita gunakan berupa wadah yang di atasnya kita taruh kawat ram sehingga anak burung puyuh tidak langsung bulunya terkena dengan pakan. Jika hal itu terjadi, biasanya pakan akan melekat di bulu anak burung puyuh sehingga pertumbuhan anak burung puyuh itu akan terhambat. Hal lain juga yang perlu diperhatikan yaitu pada anak burung puyuh yang masih kecil-kecil itu jangan sampai telat pakan ataupun telat minum. Hal ini bisa mengakibatkan anak burung puyuh di saat kita kasih pakan nantinya akan berebut pakan ataupun minum. Hal ini juga bisa mengakibatkan kematian pada anak burung puyuh. Hal lain yang perlu juga diperhatikan yaitu di saat mati lampu ataupun di saat hujan dan sebagainya, sehingga temperatur dalam kandang itu sendiri akan menurun. Hal ini jika terjadi, jika di saat mati lampu kita harus segera mengeluarkan tempat minum burung puyuh sehingga anak burung puyuh tidak masuk ke dalam air. Karena biasanya anak burung puyuh akan mencari suhu ataupun temperatur yang lebih hangat dibandingkan sekitarnya.
Dikarenakan air yang semulanya dikasih lampu di dalam kandang itu akan menyerap panas, sehingga di saat lampu mati, suhu air itu lebih meningkat dibandingkan suhu di sekitar ruangan. Hal ini juga bisa mempengaruhi kematian pada anak burung puyuh. Mungkin hanya itu beberapa yang bisa saya sampaikan menurut pengalaman saya tentang cara merawat anak burung puyuh. Mungkin jika ada tambahan ataupun kritik dan saran dari teman-teman semua, ataupun ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Salam sukses peternak Indonesia.